Akibat korsleting listrik, sejumlah rumah dan toko di Ponorogo, Jawa Timur terbakar. Banyaknya bahan mudah terbakar dan jauhnya sumber air menyulitkan petugas memadamkan api. Kobaran api menghabiskan toko tekstil dan rumah di Jalan Sultan Agung Bangunsari, Ponorogo, Jawa Timur. Kejadian yang membuat panik warga dan pedagang ini dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Banyaknya kain dan bahan yang mudah terbakar menyebabkan api terus membesar dan sulit dikendalikan. Jauhnya sumber air jadi kendala petugas memadamkan api. Keluarga korban syok mengetahui tempat tinggalnya terbakar. Warga bersama petugas berusaha mengevakuasi barang dagangan. Kepulan asap pertama muncul dari bagian depan toko yang diduga akibat korsleting. Tiga rumah. Total tiga rumah? Tiga rumah ini, sama yang sana kena semua ini. Oh gitu. Itu kira-kira tadi sempat ada ledakan nggak tadi? Nggak ada. Tahu-tahu terbakar gitu aja? Iya, ada ledakan. Pak, ini kesulitannya apa nih, Pak? Ya, ceritanya ini dari listrik itu kemungkinan. Kesulitannya apa? Ya, Pemadamannya kan lama. Kesulitannya apa tadi? Kesulitannya ini airnya terlambat nih. Terlambat. Kejadian ini mengakibatkan kerugian ratusan juta rupiah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subuhi melaporkan. Pemirsa, diduga mengantuk, pengemudi mobil tewas usai menabrak truk tronton dari arah berlawanan di Tuban, Jawa Timur. Korban tewas akibat terjepit badan kendaraan. Minibus ini rusak parah setelah menabrak sebuah truk tronton di kawasan hutan Jati Peteng, Jalur Pantura, Tuban, Jawa Timur. Bermula saat Sony, warga desa Glondong Gede Tuban yang mengendarai minibus, tiba-tiba keluar jalur kanan diduga karena mengantuk. Akibatnya minibus menabrak truk tronton yang melaju dari arah berlawanan hingga membuat truk terguling. Naas Sony, pengendara minibus, tewas karena bagian tubuhnya terjepit badan mobil yang rusak parah dan luka berat di kepala. Sementara pengendara truk luka-luka. Ya, dari arah timur yang mobil panter itu ngantuk, mobil muatan asbes, dan dia sampai kena tergeletak. Tahu-tahu saya dia korban sudah meninggal yang posisi mobil panter. Jasad korban tewas dibawa ke RSUD Dr. Kusma Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta yang melanggar protokol kesehatan dan batas waktu jam operasional disegel petugas. Razia gencar dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Petugas gabungan membubarkan kerumunan pengunjung di tempat hiburan malam di Jakarta Selatan karena melanggar protokol kesehatan. Selain memberikan himbauan kepada pengelola tempat hiburan, petugas menutup tempat hiburan yang masih membandel. Setidaknya 3 tempat hiburan malam disangsi penyegelan karena melanggar jam operasional dan berkerubut. Pemirsa, pengemudi ojek online yang ditemukan tewas terbakar di flyover di Brebes, Jawa Tengah ternyata dibunuh penumpangnya. Pelaku ingin menguasai sepeda motor korban. Pelaku pembunuhan terhadap Slamet Ariswanto, pengemudi ojek online yang ditemukan tewas terkapar di flyover Keramat Sampang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, ditangkap polisi. Pelaku Ahmad Jamaludin ditembak polisi karena berusaha kabur saat akan ditangkap di rumahnya di Desa Sengon, Kecamatan Tanjung. Usai menjalani perawatan, pelaku dibawa ke Mapolres Brebes. Kepada polisi, tersangka mengaku saat itu baru tiba dari Jakarta. Di perempatan Pacific Mall, tersangka meminta korban mengantarkan ke rumahnya di kawasan Tanjung, Brebes. Niat jahat muncul saat korban diantar pelaku karena ingin merampas sepeda motor korban. Sadis, untuk menghilangkan jejak,
pelaku menutupi jasad korban dengan jerami dan membakarnya. Kenapa sampai harus membunuh, kan mau menguasai motor apa gimana? Iya. Buat apa katanya? Ini dipakai sendiri. Pakai sendiri. Kamu kerjanya sebagai apa di Jakarta? Pecel lele. Ikut siapa? Orang lain. Atau hasil penyidikan dari penyidik saat ini itu memang sudah direncanakan. Tapi tentunya nanti kita kembangkan lagi ya. Untuk menguasai. Motifnya memang hanya untuk menguasai barang milik korban. Pembunuhan terungkap dari kesaksian Sugihartono, rekan korban yang melihat korban mengantarkan seorang penumpang ke wilayah Kecamatan Tanjung Brebes. Ketemu terakhir sama korban kapan itu? Jam 2:30-an. Oh, dia sebelum bawa penumpang? Itu mau berangkat bawa penumpang. Penumpang dari mana itu naiknya? Dari pas perapatan Pasifik, Laumara. Di Tegal kota berarti ya? Tegal. Di Pasifik? Pasifik. Perempatan itu? Perapatan. Terus bawa penumpang mau ke mana katanya? Ke Tanjung. Ke Tanjung. Dari tangan pelaku, disita sepeda motor korban, helm ojek online, dan korek api. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Meski mengikhlaskan tewasnya sang suami, istri korban berharap pelaku diganjar hukuman setimpal. Korban tewas meninggalkan seorang istri dan anak yang masih berusia 4 bulan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Pemirsa, bocah 12 tahun di Surabaya, Jawa Timur tewas dianiaya ayah dari temannya karena ingin merampas handphone korban. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di Tangerang Selatan. Ironis, pembunuhan dilakukan di depan dua anak pelaku yang masih di bawah umur. Setelah buron berpindah-pindah lokasi, pelaku pembunuhan bocah 12 tahun yang ditemukan tewas di rumah kos Kupang Kerajaan 5A Surabaya, Jawa Timur ditangkap di Tangerang Selatan. Pelaku Wahyu Buana berdalih tak menyangka pukulan keras yang menghantam kepala membuat korban tewas. Motifnya, pelaku hanya ingin menguasai handphone korban yang dijual Rp500.000 untuk biaya pulang kampung ke Jawa Barat. Tragis, penganiayaan berujung pembunuhan ini dilakukan di depan dua anak pelaku yang masih di bawah umur. Yang saya pikir kalau dipukul leher belakang pingsan. Ya, kamu pukul Pak? Saya mau pulang, saya nggak bisa makan, saya bingung mau hidup sama anak saya bingung. Terus kamu pukul tujuannya apa? Biar saya bisa berangkat pulang. Belum, kan pakai apa? Apa yang kamu dapatkan dengan mukul anak itu? Saya mau jual handphone. Pelaku ini melihat bahwa korban ini mempunyai handphone, timbul niatnya untuk menguasai handphone itu. Nah, kemudian pada saat mengambil barang itu kemudian ketahuan korban, maka korban ini menerima kekerasan dari pelaku. Jasad korban diketahui tetangga yang curiga mendapati sandal anak-anak tergeletak di depan kamar kos, padahal penghuninya Wahyu Buana dan dua anaknya diketahui telah pergi meninggalkan kamar. Warga langsung mendobrak pintu, betapa mengejutkan. Di dalam kamar didapati korban tewas penuh luka bersimbah darah. Adik saya itu mendobrak sini sama Pak Nasuki ini. Nah dia nggak bisa, soalnya kan kayak ada keganjel apa gitu. Terus akhirnya Pak Nasuki minta sama orang Gang 5 untuk dobrak. Dia didobrak, terus aku lihat anak itu udah digeletak di sini. Cuman orang tua korban tidak mengenali pelaku dan dua anaknya yang datang dari Garut, Jawa Barat dan baru 4 hari menetap di kamar kos. Terakhir kali korban pamit pergi bermain, dijemput dua anak pelaku berusia belasan tahun. Korban juga membelikan makanan untuk keduanya. Pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim liputan melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri memproduksi ratusan ribu butir obat terlarang di rumah kontrakan di Tasikmalaya, Jawa Barat. 6 tersangka dan mesin produksi termasuk bahan bakunya disita petugas. Petugas Badan Narkotika Nasional Pusat menggerebek 2 rumah kontrakan di perumahan Bumi Resik Indah, Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari dalam rumah yang dikontrak pasangan suami istri Adit dan Yanti, ditemukan 2 mesin produksi dan bahan bakunya. Hasil
Ada. Nah, tadi di bawah, tadi sama BNN keluar yang sudah ada 2 plastik, banyak entah ratusannya di atas mobil. Pak, ini nih hasil produksinya warnanya putih, sempat di rumah tapi putih. Biasa kan di tengahnya ada belahan lah. Setelah dilakukan pemeriksaan dan uji laboratorium, petugas BNN menduga lokasi ini dijadikan pabrik rumahan obat-obat terlarang yang mengandung alkohol, laktosa, dan perekat. Dari lokasi disita 700.000 pil bertuliskan YY dan L, mesin produksi, serta bahan baku berupa serbuk dan cairan. Pada kasus ini, petugas menetapkan 6 tersangka. Para pelaku berperan sebagai pemilik usaha, peracik hingga kurir. Sudah diuji klinis di laboratorium dan hasilnya bahwa kandungannya betul mengandung laktosa. Kemudian juga ditemukan 1 buah barang bukti yang merupakan jenis trihex. Para tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Pemirsa, terjerat narkoba, artis musisi Anji ditangkap polisi di rumahnya di Cibubur, Jakarta Timur. Saat penangkapan, polisi menyita barang bukti ganja. Tim Sat Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap musisi Anji, mantan vokalis grup band Drive, di rumahnya di Cibubur, Jakarta Timur. Saat ditangkap, Anji sendirian di dalam rumahnya. Polisi menyita barang bukti ganja. Anji masih diperiksa intensif di Polres Jakarta Barat terkait pengakuan Anji soal dari mana ia memperoleh narkoba. Telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki berinisial AN yang merupakan seorang public figure yang memiliki pekerjaan musisi di salah satu perumahan di kawasan Cibubur. Yang bersangkutan kami tangkap sendiri dengan barang bukti narkotika yang kami duga ganja. Ya pemirsa, awasi anak saat bermain. 2 remaja di Tasikmalaya, Jawa Barat tewas tersambar petir saat bermain biola. Saat bermain bola maksud kami, keduanya bermain saat hujan. Warga kampung Cilingga, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dikejutkan dengan tewasnya MZ 15 tahun dan MR 14 tahun akibat tersambar petir. Peristiwa terjadi saat keduanya sedang latihan bola di lapangan Gunung Kilair saat turun hujan. Para korban sempat dievakuasi ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Saat kejadian anak-anak itu lagi ngapain sih Pak? Lagi latihan bola. Berapa orang tuh Pak? Nggak tahu, banyak lah. Banyak ya. Lagi pertandingan atau gimana? Enggak, latihan, cuma latihan di sini tempat latihan. Terus kemudian hujan besar saat itu? Enggak, kecil dulu, kecil pas. Nah, hujannya enggak besar, kecil sebentar. Pas hujan baru turun, langsung ada petir gitu. Sebelum kejadian, 8 siswa sekolah sepak bola melakukan latihan. Petir menyambar 2 pelajar SMP tersebut saat berada di bawah gawang. Pas kejadian tuh baru masuk ke lapangan. Nah, pas turun hujan langsung ada itu petir. Berarti udah kondisi udah mulai latihan gitu ya? Enggak, belum. Baru masuk lagi. Kan latihan jam 2. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Setahun cerai, seorang wanita di Malang, Jawa Timur tewas dibunuh mantan suaminya. Pelaku cemburu, korban dekat dengan pria lain. Bagaimana pembunuhan sadis ini terjadi? Tunggu jawabannya sesaat lagi, tetap bersama Sergap.